Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Ayuhal muslimun ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaji bersama tentang akhlak, yaitu terutama akhlak terhadap kedua orang tua. Para pemirsa, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan materi dari kitab Tanqihul Qaul Imam Nawawi Al-Bantani tentang tata krama terhadap kedua orang tua, terutama khususnya lagi tentang uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Sebuah hadis dalam kitab tersebut, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yara wajhi thalathatu anfusin, tak bisa ningali dek tang robeh dek tang muah telok golongan orang. Artinya ada 3 golongan kelak di hari kiamat tidak bisa melihat wajah saya. Rasulullah menggambarkan tidak bisa melihat wajah Rasulullah, berarti ini menandakan bahwa posisi orang tersebut kelak di hari kiamat di yaumul mahsyar sangat jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sehingga jangankan pertolongan, jangankan syafaat Rasulullah, melihat wajahnya Rasulullah saja orang 3 golongan ini tidak bisa. Yang pertama adalah al-aqu liwalidayh, orang sedekah ndak reng sepuluh dua, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, kelak tidak bisa melihat wajah Rasul, posisinya jauh dari Rasulullah dan dipastikan tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wattariku li sunnati, ban nomor 2 orang seating kelaki tang lalampan tang sunnah, orang yang meninggalkan sunnahku. Yang ketiga, wa man lam yusalli alayya, ban orang saya tak mau selawat pasal orang dek asing atas sengko. Idzukirtu baina yadayhi, tatkala eseputaki sengko ada orang, ketika namaku disebutkan di depan orang tersebut, orang itu tidak mau berselawat kepadaku. Sehingga para sahabat, para ulama ketika disebutkan nama Rasulullah atau sifat Rasulullah, mereka langsung berselawat dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau mengucapkan Allahumma salli alaihi. Bahkan ada yang lengkap Allahumma salli wa sallim mubarak alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Berselawat ketika nama Rasulullah disebutkan di hadapannya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah pernah menyebutkan istilah akbarul kabair, paling besarnya dosa besar. Itu yang pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah, syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, dan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ranking kedua, bahkan dosanya melampaui dosanya berzina, melampaui dosanya membunuh orang. Jika durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, wa qauluz zur wa syahadatuz zur, ucapan yang bohong dan sumpah palsu. Ayyuhal ikhwan fillah rahimakumullah. Kita tentunya sudah sering mendengar bagaimana kisah seorang sahabat yang sangat soleh, yaitu Sayyidina Alqamah radhiyallahu an. Yaitu ketika suatu ketika
ketika Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma, maka datanglah susulan menyampaikan informasi bahwa Sayyidina Alqamah sedang dalam keadaan sedang menghadapi sakaratul maut dan sepertinya sangat kesulitan menghadapi sakaratul maut tersebut. Artinya kesulitan ketika ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidina Alqamah tidak sanggup melafadzkannya. Maka Rasulullah mengutus Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala untuk mentalkin Sayyidina Alqamah. Sampailah Sayyidina Umar ditalkinnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak bisa mengucapkan kalimat tersebut Sayyidina Alqamah, bahkan ngorok lebih parah lagi, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab takluk, angkat tangan, pulang lapor. Kemudian Rasulullah mengutus Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terbaiknya Rasulullah, untuk mentalkin Sayyidina Alqamah. Ternyata ketika ditalkin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tambah parah, lebih parah lagi. Maka kembali lagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang datang dan mentalkin Sayyidina Alqamah yang sedang kesulitan dalam proses sakaratul maut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah mentalkin juga tidak bisa. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man bata syub'anan riyanan wa wahidu wardahi ji'an aw adshan hasyarahu Allahu yaumal qiyamati ji'anan wa adshanan. Siapa na orang tetik waktu malam dalam keadaan kenyang, dalam keadaan akalampi, padahal reng sepoduan orang dalam keadaan lapar dan pelka. Hasyarahu Allahu yaumal qiyamati ji'anan wa adshanan. Maka Allah Ta'ala bakal ngumpul lagi dekat orang pakai hari kiamat nang yaumul mahsyar dalam keadaan lapar dan pelka. Walam yastahyillahu ta'ala min azabihi yaumil qiyamah. Ben tak dus boleh pasal Allah Ta'ala dari nyiksa ndak orang panika pakai nang hari kiamat. Begitu dahsyatnya jika kita durhaka kepada kedua orang itu. Bahkan bukan cuma durhaka, kita punya makan yang lezat di rumah kita dan kita memakannya tanpa kedua orang tua kita tidak mengundangnya. Ini juga diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal jannata sa'unkuna swarga yujadu rihuha pangki pun apa bau na swarga min masirati 500 am, dari perjalanan 500 tahun. Surga itu bau harumnya itu sudah tercium dari perjalanan 500 tahun sudah tercium, saking harumnya surga. Wala yajidu rihaha akun wala qati'u rahmin. Bantak bekal mangki dak ke bau na surga setandes seroom saya bisa pangki dalam perjalanan 500 tahun akun orang sedekah kering sepuluh dua wa qati'u rahmin dan orang semeke silaturahim. Artinya ketika Rasulullah mensabdakan orang yang durhaka kepada orang tua tidak bisa mencium bau surga, artinya orang tersebut posisinya jauh dari surga. Alamatnya jalan jalan jauh dari surga, saking jauhnya tidak bisa mencium bau surga. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan, mewanti-wanti kepada kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma. Ana pon tining ampon depak ampon depak
seponah kedua nah atau bahasa hitung kedua nah lada pak umur sepuh, orang tua sudah sepuh ya, fala takul lahuma uffin, maka acak ngucak tibinah lahuma dak kedua nak uffin, kata apalagi memukul, kita menghardiknya saja tidak boleh. Kalau istilah Madura, henduh, haduh, misalkan seperti itu. Wala tanharhuma, acak nyentak tibinah dak kedua nak ya, wa kullahuma balik ada buat tibinah dak kedua nak qaulan karima dak tabu si'amul ja'ki. Allah memberikan pesan wanti-wanti ketika kedua orang tua kita sudah sepuh. Mengapa? Ya, Allah menyebutkan ketika sudah sepuh. Karena rata-rata pada umumnya kita akan menganggap orang tua kita itu menjadi masalah bagi kita. Rata-rata ketika orang tua sepuh. Sehingga Allah mewanti-wanti. Nitip orang tua ketika sepuh. Hati-hati. Ya, sangat nitip, Allah Ta'ala betul-betul nitip. Jangan sampai kita terlontar kata saja tidak boleh ya, wa qul lahuma qawlan karim, dan katakanlah kepada keduanya kata-kata yang mulia, yang memuliakan kedua orang tua. Jangan sampai. Kenapa? Ayuhal ikhwan fillah rahimakumullah, kita menjadi seperti sekarang ini bukan moro-moro langsung menjadi sekarang, tidak. Ini prosesnya sangat panjang. Ya, prosesnya sangat panjang, dimulai dari masa-masa kehamilan. Ditunggunya ya kehamilan semakin besar. Akhirnya saat-saat yang paling menentukan, saat kelahiran, proses kelahiran, masa masih bayi, anak-anak, balita, ya, remaja sampai dewasa. Perjalanannya orang tua itu menunggu proses demi proses itu, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, waktu demi waktu. Itu lama, dan setiap detik demi detiknya itu orang tua kita menghadirkan pelayanan terbaik bagi kita. Ya, pantaslah kiranya Allah menyandingkan perintah berbuat baik kepada orang tua itu ya disandingkan setelah perintah menyembah kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ben ampun makon pasirah pangian tibina alla ta'budu, supaya tak nyempa bak negapi illa iyyah, angin kecuali namung dak Gusti Allah Taala saus, nyempa namung dak Gusti Allah Taala. Kita menyembah ya, tidaklah diperintah kecuali menyembah hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, ban kala banding sebuah dua waktu ada bagus. Ayyuhal ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, hadis terakhir yang ingin saya sampaikan di sini adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin mata, tak ada dari situng orang laki mata sete pasal orang laki, tidaklah seorang laki-laki meninggal, wa walidahu ghairu radiyaini alaihi, padahal kedua orang tuanya sedalam keadaan tidak ridho kepadanya. Barang siapa seorang laki-laki meninggal dalam keadaan kedua orang tuanya tidak ridho kepadanya, illa akhrajallahu ta'ala ruhahu ala ghairi syahadah, kecuali Allah keluarkan ruhnya orang tersebut tanpa bisa bersyahadat, tanpa bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak bisa. Wala yakhruju min qabrihi, ban tak keluar pasal orang dari kufurna orang, illa wa ala wajhi, angin ban atas muan orang, maktubun etoles di dahinya ketika nanti dibangkitkan dari kubur di hari kebangkitan, di hari kiamat, di dahinya orang tersebut ada tulisan, hadza jazaa'u man asallaha ta'ala, ini adalah balasan bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Hadza jazaa'u man aqali walidayhi,
Ini adalah balasan bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ayyuhal ikhwan fillah rahimakumullah. Sedikit yang bisa saya sampaikan pada perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, yang manfaat, menjadi amal dan pahala bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Akhiran al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.